Perkenalkan, nama saya Pre Agusta Seswantoro. Saya praktisi industri farmasi. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi informasi dan menjelaskan tentang industri farmasi. Jadi, fungsi industri farmasi yang utama adalah memproduksi obat atau sediaan obat seperti tablet, kapsul, injeksi dengan kualitas yang baik. Artinya, obat itu harus aman dan efektif. Untuk membuat suatu obat, ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Tahapan pertama yaitu yang disebut dengan pharmaceutical development atau mengembangkan produk baru. Setelah proses pengembangan produk baru, maka yang kedua adalah manufacturing-nya. Setelah dikembangkan produknya, kemudian bagaimana memproduksinya. Kemudian tahap ketiga adalah mendistribusinya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana melakukan penelitian dan pengembangan obat baru atau yang disebut dengan pharmaceutical development. Jadi alur pengembangan produk baru atau pharmaceutical development bisa kita bagi menjadi beberapa bagian. Pertama kali adalah yang disebut dengan studi pendahuluan. Sebelum studi pendahuluan ada yang sebetulnya konsep produk. Ini konsep produk itu lebih untuk kira-kira kita akan membuat obat ini untuk apa dan pasarnya seperti apa. Setelah studi pendahuluan, lalu mulailah dengan yang disebut fase pengembangan skala lab. Di dalam pengembangan skala lab ini dikembangkan formulasi, kemudian kemasannya seperti apa, dan juga dikembangkan metode analisanya. Karena metode analisanya ini penting untuk mengetahui kualitas dari produknya, untuk analisa dari produknya. Setelah pengembangan dari skala lab, kemudian hasilnya dilakukan uji stabilitas secara mungkin 3 bulan atau 6 bulan. Setelah hasilnya baik, baru bergerak menjadi satu tahapan yang disebut dengan scaling up atau pilot scale. Pilot scale itu adalah sudah menggunakan fasilitas produksi. Nah, setelah scaling up atau pilot scale ini berhasil, apa kriteria berhasil, lalu dilakukan stability test, ada bioequivalence, kemudian kita susun dosiernya atau berkas untuk registrasi, kemudian kita daftarkan ke Badan POM. Setelah mendapatkan izin dari Badan POM, barulah kita mentransfer tadi hasil scaling up itu ke manufacturing untuk selanjutnya diproduksi. Jadi kira-kira demikian alur pengembangan produk baru. Kita coba lihat satu persatu dari masing-masing fase pengembangan produk baru atau pharmaceutical development ini. Pertama adalah studi pendahuluan. Artinya, pada saat studi pendahuluan, ketika kita akan mengembangkan produk baru, harus dilihat satu, misalnya apakah produk baru itu sudah ada kompetitornya atau sudah ada produk sebelumnya. Artinya produk itu me too. Memang kebanyakan Indonesia produknya adalah me too. Nah, kalau sudah ada, kita lihat seperti apa produk yang sudah ada di pasaran sebagai acuan awal. Ini penting juga nanti kalau kita harus melakukan uji BE atau produk itu yang kita kembangkan harus bioekuivalen dengan produk yang sudah ada di pasaran atau biasanya kita sebut dengan originator. Kemudian setelah kita lihat apakah ada originatornya produk yang akan kita kembangkan, kita lihat patennya seperti apa. Apakah masih dilindungi patennya? Kalau patennya masih dilindungi, tentu kita tidak bisa membuatnya. Tapi kalau patennya sudah lewat, berarti kita sudah bisa membuat mitunya atau produk keduanya. Yang ketiga, apakah produk itu bisa kita buat? Kemampuan membuatnya seperti apa? Misalnya, kalau kita mau bikin produk injeksi, kita punya fasilitas injeksi atau tidak? Nah, itu harus kita lihat. Jadi pertama adalah produk originatornya, kemudian legalitas atau patennya, yang ketiga adalah kemampuan kita untuk memproduksi itu bisa atau tidak. Karena ini penting, jangan sampai kita mengembangkan produk tapi ternyata kita tidak punya fasilitas produksinya. Terakhir adalah masalah kimia, artinya studi
untuk zat-zat yang akan dipakai itu kira-kira ada inkompatibilitasnya enggak, kira-kira bereaksi dengan yang lain sehingga memungkinkan yang beracun. Ini adalah studi awal sebelum kita melakukan uji skala lab. Kalau ini semua sudah bisa dilakukan, lalu kita akan tahap yang disebut dengan pengembangan di skala lab. Pandangan di skala lab ada 3 yang harus dikembangkan. Satu adalah formulanya, komposisinya, bahannya seperti apa, kemudian proses pembuatannya seperti apa. Kemudian yang kita kembangkan juga adalah pengembangan metode analisanya. Jadi analisanya itu untuk obat ini seperti apa. Metode analisa kalau obatnya standar bisa dilihat dari farmakope atau USP, tapi kalau obatnya itu baru terpaksa kita harus mengembangkan metode analisanya sendiri. Bersamaan kita juga harus mengembangkan kemasannya. Jadi kemasannya yang cocok untuk apa? Apakah kita strip, apakah kita blister kalau kita contohnya tablet. Nah, ini harus kita kembangkan mana yang paling aman. Kita lihat satu-satu. Formula. Kita lalu lihat dicoba dengan beberapa komposisi, beberapa eksipien, kira-kira mana yang paling pas. Artinya ini skalanya masih skala kecil sekali. Kemudian setelah dapat formula, baru kita buat produknya dengan skala lab. Skala lab itu mungkin 1 kilo, 2 kilo, kemudian kita lakukan uji stabilitas. Bersamaan kita cek studi stabilitas adalah harus ada metode analisanya. Maka itu kita kembangkan metode analisanya sebelum dipakai untuk stabilitas harus dilakukan dulu yang namanya validasi metode analisa. Setelah validasi metode analisa dan metode analisanya valid, maka itu dipakai untuk melakukan uji stabilitas skala lab. Nah, kalau hasilnya sudah baik, ya, kemudian kita lakukan scaling up. Scaling up itu artinya diproduksi dengan fasilitas yang sebenarnya nanti ada di produksi. Pada saat scaling up inilah kita sudah menggunakan menyiapkan kemasan-kemasan yang akan dilakukan pada saat scaling up atau pilot scale. Jadi ini kira-kira tahapan untuk development. Setelah development, apa yang kita lakukan? Ini adalah contoh dari formulasi tadi. Kalau formulasi tablet, kira-kira isinya apa? Nah, formulasi tablet itu biasanya formulanya, susunan dari tablet itu isinya apa saja, dan juga proses pembuatan. Ini contohnya kalau kita mau buat tablet, formulanya isinya apa? Biasanya sudah untuk membuat tablet itu biasanya ada yang disebut dengan pengisi atau diluent, kemudian ada pengikat supaya tablet itu kalau flow-nya jelek harus digranulasi, ya. Kemudian juga ada penghancur, kemudian ada lumbrikan atau pelicin. Nah, biasanya kalau pengisi yang suka dipakai itu laktose, avicen. Kalau pengikat biasanya ada kolidon sama amilem. Penghancur ada explotab, ya. Ini adalah lubrikannya amgestarat. Di sini biasanya harus ada 4 komponen ini. Kemudian ada juga kalau memang ingin diwarnai, warna seperti apa. Kemudian kalau ada aroma seperti apa. Kalau pengen obatnya manis, ya, tidak pahit, tabletnya kita beli sweetening agent. Ini adalah tambahan 3-nya. Jadi ini formula tablet biasanya ada 1, 2, 3, 4 ini harus ada. Nah, pada saat fase formulasi skala kecil ini dicoba-coba mana yang paling cocok, mana yang paling bagus. Nah, di situ dilihat dengan parameter-parameter tabletnya. Di sini adalah proses pembuatannya. Jadi kalau sudah ada formulanya, ini proses pembuatannya mau seperti apa. Contohnya kalau tablet ada granulasi basah. Granulasi basah itu artinya produknya digranulasi, dikasih pembasah supaya flow-nya bagus. Jadi granulasi. Kapan kita granulasi, kapan kita bisa cetak langsung. Ya, jadi kalau cetak langsung itu atau yang disebut direct compress itu semua komponen-komponen ini dicampur jadi satu langsung dicetak. Direct compress itu bisa dijalankan kalau masing-masing bahan ini flow-nya bagus, artinya bisa mengalir dengan bagus. Tapi kalau bahannya tidak bisa mengalir dengan bagus, maka kita harus pakai granulasi. Granulasi itu sebenarnya tujuannya untuk memperbaiki flow dari bahan-bahan ini supaya pada saat dicetak itu bisa mengalir dengan bagus. Ini adalah granulasi dengan granulasi basah. Jadi ini adalah contoh dari formula tablet yang dikembangkan pada saat skala lab.
Kalau ini sudah selesai skala lab, ini contohnya tadi ada direct compression, kemudian dry granulasi, dan wet granulasi. Ini kira-kira masing-masing yang dilakukan, mulai direct compression, dry granulasi, dan granulasi basah. Bedanya apa? Kalau direct compression atau cetak langsung dicampur kemudian dicetak. Kalau granulasi basah ada masa dikasih pembasah, dikasih pengikat, kemudian ini menjadi granulasi basah, kemudian dikeringkan. Setelah dikeringkan baru diayak, baru dimixing, lalu baru dicetak. Setelah dicetak, dicetak di tabletnya, kemudian setelah dicetak di tabletnya nanti baru dimasukkan ke kemasannya. Kalau skala development-nya sudah baik tadi ya, lalu kita bergerak ke skala yang lebih besar. Biasanya disebut dengan scaling up atau skala pilot. Bedanya apa? Kalau tadi masih dilakukan di laboratorium skala kecil, di laboratorium R&D, di sini sudah dilakukan di fasilitas produksi. Maka itu syaratnya adalah kalau scaling up itu minimum harus syukur-syukur kalau biasa full, tapi kalau biasa full biasanya terlalu banyak. Karena apa? Scaling up ini belum bisa dijual, ini hanya untuk uji stabilitas saja. Maka itu biasanya minimum harus, kalau tablet itu harus 100.000 atau 10% dari skala produksinya. Jadi kalau kita punya mixing yang bisa mengaduk 400 kilo atau 100 kilo, maka kita untuk scaling up itu minimum 10%-nya. Jadi kalau katakanlah ini kapasitasnya 100 kilo, maka itu minimum kita harus melakukannya 10 kilo ya. Jadi di sini dilakukan prosesnya apa? Persis seperti pada saat skala lab tadi. Dilakukan prosesnya di sini, dilakukan berturut-turut selama untuk 3 batch. Nah, 3 batch itu lalu dilakukan uji stabilitas. Uji stabilitasnya ada yang 6 bulan ya, ada yang sampai 2 tahun sesuai dengan persyaratan. Biasanya kalau yang dipercepat itu 6 bulan. Tapi persyaratan untuk ED dulu ada yang namanya accelerated, tapi sekarang untuk ED harus semua berjalan real time. Maka itu kenapa kalau nomor izin edar baru selalu ED-nya 2 tahun, karena biasanya kita daftarkan ke Badan POM setelah kita punya data real time 2 tahun. Karena untuk ED itu memang sekarang tidak boleh dengan cara dipercepat, tapi harus dengan real time 2 tahun. Setelah skala pilot jadi, ini adalah contoh dari stability area untuk uji stabilitas. Jadi uji stabilitas itu sangat tergantung dari areanya. Ada area 1, ada area 2, ada area 3, 4. Ini adalah tempatnya di mana kalau zone 1 itu misalnya seperti daerah-daerah yang Mediterania atau subtropical. Kalau daerah kering zone 3, kalau humid itu 4A. Kalau seperti humid itu seperti ASEAN, kita sebenarnya masuknya 4A. Tapi ada yang mengatakan untuk khusus ASEAN ada sendiri pakainya 4B ya. 4B itu karena di ASEAN dianggap humidity-nya lebih tinggi daripada yang lain. Maka itu kelihatan kalau untuk ASEAN itu temperaturnya 30 plus minus 2 derajat, tapi RH-nya 75%. Dan minimum harus 1 tahun. Ya ini 1 tahun itu artinya kalau kita nanti menyerahkan data stabilitas itu 1 tahun. Nah, ED-nya ini nanti dilanjutkan sampai 2 tahun. Kalau sudah 2 tahun hasilnya bagus, berarti kita bisa jual produknya dengan ED selama 2 tahun. Nah, setelah melakukan scaling up tadi, biasanya kita ada uji-uji yang harus dilakukan. Pertama, kalau itu bentuknya tablet, biasanya ada yang namanya uji dibandingkan dengan originatornya. Jadi misalnya kalau gitu me-too produk, kita ada originatornya, maka produk yang kita kembangkan harus sama dengan originatornya. Karena apa? Kalau originatornya kan sudah melakukan uji klinik segala macam. Kalau kita kan tidak melakukan uji klinik, hanya disamakan. Oleh karena itu, harus ada yang disebut dengan uji bioekuivalen. Bioekuivalen artinya apa? Produk yang kita kembangkan itu sama baiknya dengan produk kompetitor.
Nah, uji bioekuivalen itu dilakukan bisa in vitro, bisa in vivo. In vitro itu dilakukan dengan yang disebut uji disolusi terbanding. Artinya produknya didisolusikan, kemudian dibandingkan dengan produk originator, kemudian kurvanya seperti apa. Atau yang kedua, kalau memang diharuskan oleh Badan POM, dilakukan dengan uji bioekuivalen in vivo, artinya melalui manusia, artinya obatnya itu diminumkan, kemudian darahnya diambil, kemudian dibandingkan AUC-nya segala macam. Nah, kalau yang baru uji klinik, nah kalau uji klinik untuk produk-produk itu tidak dilakukan uji klinik. Ya, kalau tidak lakukan uji klinik, artinya kita harus melakukan uji bioekuivalen buat sama dengan yang produk originator yang sudah melakukan uji klinik. Setelah data-datanya semua terkumpul, lalu kita membuat dosier. Dosier itu adalah data-data dari hasil trial tadi, mulai skala lab, kemudian pilotnya, itu dikumpulkan yang disebut dengan dosier. Nah, ini di ASEAN, ini dosiernya sudah sama untuk ASEAN. Nah, biasanya isinya part 1 adalah itu tadi tentang obatnya seperti apa, cara produksinya bagaimana, sistem kualitasnya seperti apa. Nah, kemudian yang part 2 khusus untuk tentang kualitasnya, stabilitasnya seperti apa, uji stabilitas hasilnya seperti apa. Nah, 3, 4 ini sebetulnya khusus untuk kalau produk-produk itu baru. Kalau produknya tidak baru, kita bisa mengambil data-datanya dari produk-produk yang kita tiru atau mitu. Yang part 3 itu lebih ke seperti farmakokinetik, toksikologi, sedangkan yang part 4-nya adalah uji klinik. Nah, data-data ini menjadi satu, kemudian kita serahkan ke Badan POM untuk mendapatkan NIE. Nah, setelah mendapatkan NIE, barulah kita mentransfer produknya ke produksi, sehingga produksi akan membuat dalam jumlah yang banyak. Jadi disitulah selesai proses pengembangan produk, dimulai dari studi awal, kemudian kita lakukan formulasi, pengembangan kemasan, kembangkan metode analisa pada skala lab. Kalau itu hasilnya sudah baik, masuk ke skala lab atau pilot, di mana volumenya harus 10% dari produksi nantinya, kemudian dilakukan uji stabilitas selama 6 bulan dan 1 tahun. Nah, dari situlah nanti berhasil dikembangkan produk sehingga kita menyusun dosirnya diserahkan kepada Badan POM, dan akhirnya kita mendapatkan nomor izin edar dari produk yang kita kembangkan. Selanjutnya kita lakukan produksi. Itu kira-kira tentang pengembangan produk farmasi di industri farmasi. Terima kasih atas perhatiannya.